Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1069 sampai tahun 1071. Jumlah pasukan pedang biru yang ditempatkan di Yunan Selatan tidak banyak, hanya 13 orang. Selain Nalan Gongyu, Yang Jun dan Lang Ya, hampir semuanya adalah pemula. Kevin Ye pernah melirik orang-orang ini sebentar. Di antara 10 orang kecil itu, 7 di antaranya memiliki level kekuatan tertinggi tetapi level A, dan level terendah hanya level C. Sedangkan untuk 3 prajurit lainnya, hanya ada 1 harimau jantan, dan 2 lainnya semuanya adalah alam ular roh. Menurut pendapat Kevin Ye, tim penegak hukum kekuatan seperti itu tidak akan berada di atas panggung jika tidak didukung oleh Nalan Gongyu. Namun, yang lemah secara alami memiliki keuntungan menjadi lemah. Jika prestasi seseorang tidak tinggi, akan jelas untuk menyerap obat pil naga dan harimau. Bahkan pil naga dan harimau dapat membuat mereka melompati pangkat. Oleh karena itu, meskipun sudah larut malam, ada gemuruh promosi di kamar timur kediaman Xiao Jia, yang hampir membuat seluruh kediaman Xiao Jia bergetar. Bagus, bagus. Melihat pemandangan di depannya, Kevin Ye tiba-tiba tersenyum bahagia, tidak disangka, mereka naik pangkat. Pada saat ini, ketika mata Kevin Ye sekali lagi menyapu seluruh ruang timur, para pemain pedang biru hampir semuanya memiliki ukuran yang berbeda. Pertama-tama, gigi serigala melompat langsung dari sapi dan harimau ke tahap awal gajah naga. Adapun 3 prajurit, 1 memasuki tahap awal gajah naga dari harimau lembu, dan 2 lainnya langsung melompat dari alam ular roh ke tahap tengah dan akhir dari sapi dan harimau. Dapat dikatakan bahwa kecepatan promosi sangat cepat. Adapun kecepatan 7 kekuatan, ada 3 kekuatan tingkat A dan 4 kekuatan teratas tingkat B. Peningkatan kekuatan keseluruhan semacam ini dapat digambarkan dengan terbang. Jangan katakan itu Kevin Ye sendiri. Bahkan Nalan Gongyu di satu sisi merasa luar biasa, dan ledakan kekhawatiran di sekujur tubuhnya. Anda harus tahu bahwa latihan pedang biru selama bertahun-tahun tidak membuat anggota tim ini memiliki promosi yang begitu besar, tetapi pil Kevin Ye telah melakukan ini, yang membuat Nalan Gongyu terlihat di mata, kecemburuan di hati. Pada saat ini, Nalan Gongyu akhirnya tahu mengapa orang-orang Charlie Qin dan Yang Jun ini mencoba yang terbaik untuk memenangkan pemuda bernama Kevin Ye ini. Dia benar-benar memiliki sarana untuk terhubung dengan surga dan kemampuan untuk menciptakan alam. Tentu saja, efek dari Long Hudan tidak signifikan bagi Nalan Gongyu. Bagaimanapun, Nalan Gongyu adalah kemampuan garis keturunan ganda, dan juga seorang pemain seni bela diri di alam bawaan. Tetapi sedikit pil naga dan harimau masih membuat Nalan Gongyu merasa nyaman di sekujur tubuh. Namun, perubahan kamar di sisi timur halaman keluarga Xiao membuat seluruh kediaman keluarga Xiao mulai gelisah. Bagaimanapun, kita baru saja mengalami pembunuhan di kuil yang gelap, jadi kita semua berada dalam bayang-bayang busur dan ular. Terutama di ruang tamu kediaman keluarga Xiao, Kou Haitao menatap ke arah timur dengan wajah terpaku. Dia keluar untuk melihat ke arah timur. Dia juga berkata dalam mulutnya, begitu banyak prajurit yang dipromosikan bersama. Ada apa? Meskipun Kou Haitao, yang juga seorang prajurit, penuh dengan rasa ingin tahu, bagaimanapun juga, dia adalah panglima tertinggi dari 3 angkatan bersenjata. Dia tidak bisa pergi untuk melihat sendiri apa yang terjadi di timur dan dari mana suara itu berasal. Mendengar perintah Kou Haitao, prajurit muda yang telah menjaga pintu ruang tamu dengan cepat dan penuh hormat berkata, "Baik, Kepala." Setelah mengatakan itu, prajurit bersenjata itu berlari ke arah timur. Sementara Kou Haitao terkejut dan bingung, uang di ruang tamu terhuyung-huyung keluar. "Kou tua, ada apa?" Kou Haitao mencubit alisnya dan menyeringai pahit. Dia melihat ke kamar sayap timur rumah keluarga Xiao. Butuh waktu lama sebelum dia kembali ke pikirannya, "Lao Qian, sepertinya kita meremehkan cara Ye Sao Shuai. Dalam waktu singkat lebih dari 10 menit, kita dapat membuat begitu banyak prajurit dan bakat maju bersama. Ini benar-benar cara supernatural." Qian Zhen sendiri bukanlah seorang prajurit, jadi dia tidak tahu apa yang dikatakan Kou Haitao. Dia hanya berbisik, dan jelas tidak menganggapnya serius. Tepat ketika Kou Haitao siap menjelaskan sesuatu kepada Qian Zhen, prajurit yang dikirim oleh Kou Haitao telah kembali. Langkahnya stabil dan dia sangat cepat. Dia berdiri di depan Kou Haitao dan Qian Zhen. Laporkan kepada kedua pemimpin. Berita itu baru saja datang dari ruang timur dan pedang biru. Sekarang rumah sayap timur penuh dengan cahaya. Aku tidak bisa mendekatinya, jadi aku tidak bisa masuk untuk mencari tahu. Tolong hukum kedua pemimpin itu. Kou Haitao baru saja memerintahkan sesuatu. Dia tidak bermaksud menghukum prajurit muda itu. Dia hanya berkata, "Aku tahu. Kalian bisa kembali ke pos kalian." "Baik, Kepala." Sambil mendesah panjang, Kou Haitao dan Qian Zhen menoleh ke belakang dan berjalan menuju ruang tamu rumah keluarga Xiao lagi. Saat ini, Kou Haitao sedang dalam suasana hati yang naik turun. Aku tidak tahu apakah dia terpengaruh oleh perubahan kamar sayap timur.
Namun tidak seorang pun tahu, pada malam ketika Kevin Ye berada di Midkina, Kou Haitao mengirim surat ke Kunlun semalam, dan ingin mencari tahu sebenarnya siapa orang itu. Selain itu, kamar timur kediaman Xiao, setelah gemuruh promosi, seluruh kamar timur kembali menjadi tenang aneh lagi. Tetapi pada saat ini, para pemain pedang biru di kamar timur membuka mata mereka satu persatu, dan mata mereka hampir semua menatap Kevin Ye yang berdiri di tengah kerumunan. Dan mereka melihat sikap Kevin Ye benar-benar berubah, mulai menjadi hormat dan takut. Tidak ada yang membuka mulut mereka, bahkan Nalan Gongyu adalah Dewa Leng, menunggu Kevin Ye untuk berbicara. Berdiri di tengah kerumunan, Kevin Ye hanya mengangkat senyum di sudut mulutnya, dan matanya yang tajam menyapu seluruh tim pedang biru. Ya, bagus. Setelah meminum pil naga dan harimau, tampaknya pencapaianmu telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dengan pencapaian seperti itu, akan menjadi sedikit modal untuk bersaing dengan orang-orang kuil gelap. Tetapi itu pun tidak cukup. Sekarang aku di sini hari ini, aku akan mempersenjatai seluruh pedang birumu hingga ke gigimu, sehingga pedang birumu dapat menjadi tim penegak hukum kekuatan timur yang sebenarnya. Itu tidak akan dibatasi oleh 10 keluarga emas ibu kota kekaisaran dan gerbang tersembunyi surga timur. Saat ini, Kevin Ye penuh dengan kata-kata heroik, tetapi Yang Jun di satu sisi sangat bersemangat, karena Yang Jun mengenal Kevin Ye dengan sangat baik. Karena Kevin Ye telah mengatakannya, dia akan melakukannya. Yang Jun bahkan dapat membayangkan bahwa tim penegak hukum kekuatan timur yang tak tertandingi akan lahir malam ini. Ketika Yang Jun sangat bersemangat, Kevin Ye tiba-tiba menggigil di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, semua jenis kecemerlangan bersinar dan mekar darinya. Cahaya kuno dan modern sekali lagi menyalakan seluruh langit malam Yunan Selatan. Bahkan Nalan Gongyu di satu sisi merasa gembira, penasaran, dan takut. Senjata ajaib. Inikah senjata ajaib yang legendaris? Bab 1070. Bagi semua pemain pedang biru, senjata ajaib lebih langka daripada pil. Bagaimanapun, meskipun mereka belum pernah meminum pil, mereka kurang lebih pernah mendengar atau melihatnya. Namun bagi mereka, alat ajaib adalah hal langka yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun, itu juga wajar. Bagaimanapun, bahkan 10 keluarga emas dalam legenda tidak dapat menemukan satu atau dua di antaranya. Salah satunya dapat dianggap sebagai harta karun kota. Pada saat ini, rumah bangsawan Xiao Jia, yang baru saja memudar, sekali lagi diselimuti oleh semua jenis cahaya. Seluruh rumah bangsawan Xiao Jia akan menjadi fokus Yunan Selatan malam ini. Di kamar timur rumah bangsawan Xiao Jia, tidak peduli Yang Jun, Langya atau Nalan Gongyu telah terlihat konyol. Di satu sisi, alat ajaib telah membawa lebih banyak kejutan daripada pil. Di sisi lain, semua orang tidak tahu bahwa senjata ajaib legendaris dari keluarga abadi itu seperti kubis Cina di depan Kevin Ye, dan mereka dapat memindahkan begitu banyak sekaligus. Tiba-tiba, entah itu Nalan Gongyu atau Yang Jun, tatapan mata Kevin Ye mulai salah. Mereka menatap Kevin Ye seolah-olah mereka tidak sedang menatap seseorang, seolah-olah mereka sedang menatap dewa kekayaan. Aku anak baik. Ada begitu banyak senjata ajaib, pedang, tombak, kapak, kait, dan garpu. Fang Jinlei menatap cahaya yang terus-menerus merembes dari belakang Kevin Ye, dan air liurnya tertinggal di tanah. Jangan katakan itu Fang Jinlei. Bahkan Langya tidak bisa tenang. Tiba-tiba, lampu yang berkilauan dan alat-alat ajaib cahaya dingin tampaknya membutakan semua orang. Ada 13 pemain pedang biru di tempat kejadian, dan 13 pasang mata mereka hampir tidak bisa berhenti menatap punggung Kevin Ye. Sementara mereka terkejut, mereka juga mencari senjata ajaib favorit mereka. Tetapi sejujurnya, senjata ajaib di tangan Kevin Ye tidak berkualitas tinggi. Bahan-bahannya juga dipilih dari dunia manusia, tetapi Kevin Ye bebas berlatih ketika dia berada di dunia manusia. Awalnya, Kevin Ye ingin melihat apakah bahan baja biasa di dunia ini dapat menempa beberapa hal yang baik setelah pendinginan tungku dan kuali. Tetapi kemudian, dia kecewa karena menemukan bahwa aura dunia manusia terlalu tipis, dan bahan-bahan yang diseduh tidak cocok untuk membuat peralatan. Oleh karena itu, Kevin Ye membuat lusinan limbau ini, dan setelah kegagalan, tidak ada lagi karya yang dihasilkan. Tentu saja, bagi Kevin Ye, senjata-senjata ajaib ini semuanya adalah kain perca, yang tidak dapat dibandingkan dengan harta spiritual tertinggi dari pedang Xiangyun berwarna-warni. Namun, itu lebih dari cukup untuk melemparkannya ke anggota tim pedang biru. Bahkan beberapa pemain pedang biru yang lemah mungkin tidak dapat mengendalikan senjata-senjata ajaib ini. Mereka membuang produk gagal yang mereka buat sendiri di dunia, tetapi mereka juga bersinar dan tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa. Di ruang timur seluruh kediaman Xiao Jia, semua orang menatap alat-alat ajaib yang setengah tergantung di udara dan menelan ludah mereka. Di antara kerumunan, yang pertama bergerak bukanlah yang lain, melainkan gadis kecil Nalan Xinger. Nalan Xinger telah melihat dan menggunakan alat-alat ajaib. Namun, itu hanya dengan persetujuan dan bantuan Kevin Ye. Namun, jika Anda ingin memiliki senjata ajaib dan dapat menggunakannya, artinya sama sekali berbeda.
Saat ini, Nalan Qinger benar-benar diterima begitu saja. Melompat, Nalan Qinger berkata sambil tersenyum, dia milikku. Sambil mengatakan itu, semua orang menyaksikan Nalan Qinger bergegas menuju sepasang gelang emas. Gelang itu bersinar, dan ada tulisan di gelang itu. Bentuk seluruh gelang itu seperti lingkaran emas di kepala cucu monyet. Itu sangat indah. Jika dia bukan senjata ajaib, orang lain akan mengira dia adalah sepasang perhiasan. Melihat Nalan Qinger berjalan ke arah sepasang gelang itu, Kevin Ye menyipitkan mata dan terkekeh, mata gadis kecil ini bagus. Sepasang gelang ini bukanlah yang terkuat di antara senjata ajaib Kevin Ye, tetapi juga bermutu tinggi. Namun, sejauh kultivasi Nalan Qinger saat ini ingin membuat sepasang gelang ini mengenali pemiliknya, saya khawatir itu masih agak sulit. Qinger, hati-hati. Nalan Gongyu segera mengingatkannya. Namun, ketika Nalan Gongyu mengucapkan kata-katanya, sudah terlambat. Sepasang gelang emas itu tiba-tiba bergerak ketika Nalan Qinger menyentuhnya. Sepasang gelang terus berputar, dan tiba-tiba jatuh ke tangan Nalan Qinger. Awalnya, Nalan Qinger masih merasa puas dan mengira dia telah mendapatkan senjata ajaib yang diinginkannya. Namun, segera wajah Nalan Qinger mulai berubah. Itu adalah lolongan pucat dan gila, sakit yang hebat, tidak bisa menyusut lagi. Lepaskan aku. Lepaskan aku untuk beberapa saat, Nalan Qinger terus berguling-guling di tanah, tangannya diikat dengan kuat oleh sepasang gelang, dan gelang itu masih menyusut, seolah-olah akan menghancurkan tangan giok Nalan Qinger. Melihat keponakan dan cucunya kesakitan seperti itu, Nalan Gongyu tiba-tiba lari. Tujuannya bukanlah gelang emas itu, tetapi Kevin Ye. Nalan Gongyu melompat keluar dari kerumunan, menunjuk ke Kevin Ye dan berkata, Kevin Ye, trik macam apa yang kamu mainkan? Mengapa seperti ini? Kamu harus segera melepaskan sepasang gelang itu, atau aku tidak akan bersikap sopan kepadamu. Melihat ekspresi Nalan Qinger yang menyakitkan, semua orang di tempat kejadian menjadi sangat takut. Mereka takut dengan apa yang disebut senjata ajaib di depan mereka. Mereka mulai memiliki semacam ketakutan yang tidak dapat dijelaskan di hati mereka. Menghadapi tuduhan Nalan Gongyu, Kevin Ye mengangkat bahu tanpa daya, tidak sulit untuk melepaskan sepasang gelang itu, tetapi setelah melepaskannya, gadis kecil ini akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sepasang senjata ajaib ini selamanya. Setelah itu, Kevin Ye menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum kepada semua orang, senjata ajaib itu tidak sesederhana yang kalian kira. Itu bukan hanya senjata, tetapi juga jiwa dan martabat mereka. Oleh karena itu, membiarkan senjata ajaib mengakui Tuhan bukanlah darah yang kalian baca dalam novel-novel di masa muda. Itu perlu persetujuan mereka. Mendengar perkataan Kevin Ye, Yang Jun segera berdiri dan berkata, Kevin Ye, nak, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah sulit melihat Qinger terus menderita seperti ini? Apakah hidupnya dalam bahaya? Kevin Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Namun, senjata ajaib yang dia pilih jauh lebih tinggi daripada kultivasinya sendiri, itulah sebabnya ini terjadi. Jika dia tidak tahan dengan ujian senjata ajaib itu sendiri, dia tidak akan memiliki kesempatan dengan senjata ajaib ini. Jadi semua ini tergantung pada kreasi dan kemauannya sendiri. Yang Jun lebih terkejut dan berkata, yah, kamu hanya dapat melihat begitu banyak alat ajaib di belakangmu, tidak dapat menggunakannya. Kevin Ye terus menggelengkan kepalanya dan tersenyum, itu tidak benar. Jika kalian khawatir tentang kembalinya senjata ajaib itu, kalian dapat memilih kalian daripada memilih senjata ajaib itu. Pilih kami. Wajah Yang Jun tampak bingung. Kevin Ye tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan perintah, kalian semua tutup mata kalian, tahan napas, seduh momentum kultivasi ke kondisi puncak, lalu rasakan jiwa senjata ajaib itu dengan hati kalian. Kalian akan menemukan senjata ajaib kalian sendiri. Tidak seorang pun meragukan kata-kata Kevin Ye. Semua orang mulai mengikuti kata-kata Kevin Ye. Ada ledakan keheningan di ruang timur, tetapi napas dari prajurit dan hal-hal gaib terus melonjak dan bergema di seluruh ruangan. Bab 1071. Seperti yang Kevin Ye katakan, peralatan sihir memiliki martabatnya sendiri. Bahkan jika peralatan sihir tingkat rendah ini tidak memadatkan jiwa dari peralatan sihir, mereka tetap akan membuat pilihan mereka sendiri. Di negeri dongeng, hanya ada 3 cara untuk mendapatkan peralatan sihir. Pertama, membuat peralatanmu sendiri. Ada hubungan alami antara peralatan yang dimurnikan oleh dirimu sendiri dan pemurni peralatan itu sendiri, sehingga dapat dikenali oleh peralatan tanpa harus menanggung muntahan peralatan sihir. Dan yang kedua adalah mendapatkan pengakuan dari peralatan sihir melalui kekuatan yang kuat. Setelah peralatan sihir dikenali, kamu adalah tuannya. Sedangkan untuk yang ketiga, kamu membutuhkan kesempatan yang besar. Peralatan sihir ini ditakdirkan untukmu, dan kamu juga bisa mendapatkan pengakuan darinya dan menjadi tuannya. Jadi, bukan hal yang sangat sederhana untuk mendapatkan peralatan sihir. Saat ini, di kamar timur kediaman Xiao Jia, kecuali kegelisahan Nalan Qinger, orang-orang lainnya tidak berani menanggung akibat dari peralatan sihir.
Sebaliknya, mereka memilih untuk mendengarkan instruksi Kevin Ye dan membiarkan senjata-senjata ajaib itu secara aktif mencari sendiri. Melihat semua orang memejamkan mata dan menyesuaikan seluruh momentum tubuh mereka ke kondisi terbaik, Kevin Ye mengangguk, melambaikan tangannya, dan berkata, "Pergilah, temukan tuan barumu." Begitu Kevin Ye mengatakan ini, alat-alat ajaib yang sangat indah di belakangnya mulai bergetar, dan bahkan beberapa mulai berdengung. Meskipun senjata ajaib itu hanyalah senjata, mereka memiliki perasaan yang berbeda dengan pemurni senjata. Namun, setelah beberapa saat berdengung, alat-alat ajaib ini mulai terbang bebas di seluruh ruangan ruang timur. Mereka terus-menerus merasakan kekuatan semua orang yang hadir, kekuatan fluktuasi, dan mulai mencari tuan baru mereka. Adapun Kevin Ye saat ini, dia datang ke Nalan Shinger yang sedang berbaring di tanah. Kevin Ye berjongkok dan melihat pergelangan tangan Nalan Shinger yang berdarah. Dia berkata, "Gadis kecil, sepertinya senjata ajaib ini tidak cocok untukmu, atau aku akan menggantinya untukmu." Jelas, dari sudut pandang Kevin Ye, Nalan Shinger tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan sepasang gelang emas ini. Namun, Nalan Shinger sangat bersikeras, menggertakkan giginya dan berkata, "Tidak, aku menginginkannya. Aku tidak percaya. Aku belum bisa menaklukkan senjata ajaib." Meskipun mulutku sangat sulit untuk dikatakan, tetapi pada saat ini Nalan King masih berguling kesakitan. Rasa sakit seperti itu telah melampaui batas manusia. Itu bukan hanya rasa sakit di tangan dan pergelangan tangan, tetapi juga tulisan pada gelang emas itu bersinar selain menyusut. Tulisan pada gelang itu seperti ribuan api yang menyala, membakar seluruh sumsum tulang dan jiwa Nalan Shinger. Melihat Nalan Shinger yang berkeringat dan menderita, Kevin Ye mendesah tak berdaya dan berdiri dalam diam. Sakit sekali. Seluruh tubuhnya seperti terbakar. Nalan Shinger melanjutkan, sambil menangis pelan, tak lama kemudian dia jatuh koma. Namun, di kamar timur kediaman Xiao Jia, terdapat banyak peralatan sihir yang telah dipilih oleh pemilik baru mereka. Peralatan sihir yang awalnya bersinar itu mulai menyusut seperti jiwa, terpantul ke dalam jiwa pemilik baru mereka, dan secara bertahap menyatu dengan para pemain pedang biru ini. Orang pertama yang mendapatkan peralatan sihirnya adalah Fang Jinlei, sang pedang biru. Aku berhasil, aku berhasil. Merasakan napas dan detak dari kedalaman jiwanya, seluruh wajah Fang Jinlei berseri-seri. Tampaknya dia bahkan lebih bahagia daripada memenangkan lotre. Fang Jinlei bersorak, dan berkata kepada Kevin Ye, "Kakak ipar, aku berhasil. Apakah kamu melihatnya? Aku berhasil." Mendengar teriakan Fang Jinlei, Kevin Ye menatap Fang Jinlei dengan senyum tak berdaya di dalam hatinya. Karena Fang Jinlei mendapatkan senjata paling kuat dari semuanya. Itu adalah sepotong baju besi kawat emas. Baju besi itu tidak memiliki kemampuan menyerang, tetapi kekuatan pertahanannya sangat kuat. Tanpa alam di Yuan dan Tian Yuan, baju besi itu tidak dapat menghancurkan pertahanan baju besi itu. Namun, di medan pertempuran para praktisi, benda ini hanya cukup untuk melindungi hidupmu, tetapi jika orang lain tidak memukulmu, kamu tidak dapat melakukan apapun. Tentu saja, saat ini, Kevin Ye hanya tertawa tetapi tidak berbicara. Dia tidak akan pernah mengatakan yang sebenarnya kepada Fang Jinlei. "Baiklah, saudara ipar, aku jelas merasa bahwa senjata ajaib itu mengenali tuan, tetapi bagaimana aku bisa menggunakan benda ini?" Jinlei di timur dan barat hanya dapat mendengar tentang senjata ajaib itu, tetapi dia belum pernah menggunakannya. Jadi meskipun dia telah diakui sebagai pemilik senjata ajaib itu, Fang Jinlei masih bingung dan tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Kevin Ye terkekeh dan berkata kepada Fang Jinlei, "Jangan gunakan dia dengan sengaja. Dia memiliki telepati denganmu sekarang. Kamu dapat memanggilnya dari hati dan dia akan muncul." Dari hati. Fang Jinlei tertegun sejenak, lalu perlahan menutup matanya dan mulai merasakan napas yang berbeda di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, ada kilatan emas di tubuh Fang Jinlei. Satu set baju besi emas sangat terang, yang menutupi seluruh Fang Jinlei. Fang Jinlei tidak dapat mempercayai matanya. Melihat baju zirahnya yang seperti pakaian suci, Fang Jinlei tertawa dan berkata, "Sangat tampan. Sangat keren. Kelihatannya lebih kuat daripada jubah emas para petarung Sein." Sambil mengatakan ini, Fang Jinlei berlari ke sisi Kevin Ye dan berkata dengan penuh semangat, kakak ipar, cepat beritahu aku cara menggunakan baju zirah ini, apa efeknya, dan apakah sangat kuat saat bertarung." Kevin Ye mencibir dan berkata, "Aku tidak tahu apakah baju zirah emas ini kuat saat bertarung, tetapi pasti sangat kuat saat dipukul." Fang Jinlei berkata dengan panik, "Sial, bukan. Bukankah baju zirah yang keren seperti ini seharusnya meningkatkan efektivitas pertempuran? Itulah alur cerita fiksi dan animasi. Kemampuan terpenting dari sepasang baju besi emas ini bukanlah untuk meningkatkan efektivitas tempur, tetapi kekuatan pertahanan tertinggi. Jika kamu mengenakan baju besi ini, kamu akan sulit mati di medan perang." Mendengar ucapan Kevin Ye, Fang Jinlei kecewa dan menghela nafas, kupikir baju besi ini dapat meningkatkan kekuatan seranganku hingga 300% seperti jubah emas.
Namun, Kevin Ye menuangkan baskom berisi air dingin ke Fang Jinlei tanpa basa-basi dan berkata, jika kamu memiliki kultivasi ini, itu akan meningkatkan kekuatan seranganmu hingga 3 kali lipat, tetapi itu tidak begitu bagus. Fang Jinlei tiba-tiba menjadi marah, tetapi dia tahu bahwa Kevin Ye mengatakan yang sebenarnya, jadi dia harus menggerutu sebentar dan berlari ke satu sisi. Pada saat ini, Nalan Xinger, yang telah berbaring di tanah dan menggigil, bergerak kemana-mana. Gelang, yang telah memeluknya erat-erat, mulai berubah. Pertama, tiba-tiba membesar, dan kemudian bergabung dengan darah Nalan Xinger dan menghilang. Saat ini, Nalan Xinger dipenuhi cahaya keemasan. Tampaknya kemampuan sistem angin telah menembus lagi dan mencapai tingkat baru. Instrumen ajaib mengenali Tuhan, dan roh memberi umpan balik. Kevin Ye mengerutkan kening dan terkejut dengan suara rendah.